Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pembelajaran kali ini kalian ditemani bersama saya, Ibu Ida Apriani. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teks prosedur. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, marilah kita simak bersama-sama video berikut ini. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah anak-anak, itulah tadi video tentang cara mencuci tangan yang baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Materi pembelajaran kita akan kita lanjutkan, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya, Ibu Ida. Nah anak-anak, kita lanjutkan membahas materi kita hari ini tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada dalam dua cara, yaitu cara membuat yang terdiri dari tujuan, kemudian bahan dan alat, ketiga langkah-langkah, keempat adalah penutup. Ini adalah cara membuat. Kemudian yang kedua adalah cara melakukan pekerjaan yang terdiri dari tujuan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Dari kedua ini maka ada dua perbedaan. Di manakah perbedaan itu anak-anak? Ya, perbedaan itu terletak dari yang pertama, cara membuat ada bahan dan alat, sedangkan cara melakukan pekerjaan tidak ada bahan dan alat. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahaminya? Cara membuat dan cara melakukan itu akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tujuannya, di mana bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau yang dilakukan. Nah, dalam hal ini, dalam bagian ini, maka bagian ini harus dilakukan di mana harus bahannya cepat, kemudian bermanfaat. Itu adalah tujuannya. Yang kedua, alat dan bahan, di mana dalam teks prosedur cara membuat sesuatu pekerjaan diperlukan alat dan bahan yang misalnya resep masakan itu membuat hiasan, kemudian membuat bahan-bahan yang lain. Alat dan bahan dirinci secara ukuran dan akurat karena menghasilkan produk yang baik. Dan yang ketiga adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah ini berisi tahapan-tahapan kegiatan atau urutan kronologis dari teks prosedur. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu cara menutup teks prosedur dengan cara merujuk kembali ke hal-hal yang pokok yang telah disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata-kata yang lain atau bersinonim, atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukannya kembali. Dari penjabaran tadi, maka kita lihat contoh berikut. Contohnya adalah yang pertama tujuan, yaitu membuat kerajinan dari koran menjadi sebuah keranjang. Bahannya adalah koran, lem, tali, cat. Alatnya adalah gunting. Langkah-langkah kerjanya yang pertama, mempersiapkan seluruh kelengkapan serta bahan yang diperlukan.
Yang kedua, memotong secara memanjang koran sisa dengan dimensi yang sama. Yang ketiga, menggulung potongan koran jadi semacam rotan. Dan yang keempat, merakit potongan koran hingga membentuk sebuah keranjang. Yang kelima, memberikan lem serta ikat ujung keranjang memakai tali. Dan yang keenam, keranjang dari koran siap digunakan. Dan bagian penutup maka diakhiri dengan kata-kata mudah, murah, bermanfaat, dan selamat mencoba. Nah, itu adalah bagian contoh dari teks prosedur. Kemudian kita lanjut kepada kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, itu adalah penggunaan kalimat perintah, yang dimana ada dua kalimat yang menyatakan pernyataan dan yang menyatakan perintah. Yang pertama, kalimat pernyataan, Anda perlu memposisikan tubuh sejajar dengan monitor. Dan kalimat perintah yaitu posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, dari dua kata ini atau dari dua kalimat ini, maka yang mana pernyataan, yang mana perintah? Mungkin dalam hal ini kalimat perintah itu adalah dalam hal penekanan pengucapan bahwa itu adalah sebuah perintah. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bentuk penggunaan bentuk pasif atau untuk sebuah proses. Instruksinya, panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang sebuah proses. Contoh kalimat aktifnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Menjadi kalimat pasif akan menjadi tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kata kerja sinilah yang akan menjadi sebuah perubahan. Pada kalimat aktif itu adalah menekan dan pada kalimat pasif adalah ditekan. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan kriteria atau batasan, di mana setiap teks prosedur dibuat orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Contoh, tanpa batasan, angkat kaki kanan. Nah, ini tidak ada batasannya, mau kaki kanan itu diangkat lurus, tinggi, rendah, itu tidak ada batasannya. Tetapi pada kalimat kedua dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, di sini bahwa kaki kanan hanya diangkat setinggi lutut, maka ini adalah batasan dari sebuah teks prosedur. Dengan contoh lain juga, yaitu langkahkan kaki kanan 2 kali, pada hitungan keempat bertepuk tangan. Pada yang keempat, yaitu penggunaan kata keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Yang perlu diingat di sini adalah keterangan cara itu menggunakan kata dengan dan secara. Sedangkan keterangan alat, kata dengan, menggunakan, dan dengan menggunakan. Sedangkan keterangan tujuan itu menggunakan kata untuk, supaya, dan agar. Dan perlu ingat di sini anak-anak bahwa ini adalah untuk mengetahui bahwa sebuah kalimat dalam teks prosedur itu ada keterangan alat, ada keterangan cara, dan ada keterangan tujuan. Yang kelima, itu menggunakan kalimat saran atau larangan. Contoh katanya adalah sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika, dan sebaiknya. Nah, kemudian yang keenam, menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Contohnya, kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Dan terakhir adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan, di mana pada akhiran i ini objeknya tidak bergerak, tetapi pada akhiran kan objeknya bergerak. Contoh dalam kalimat adalah lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Dan perlu diingat bahwa ini 7 ini adalah bagian-bagian dari kaidah atau penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Nah, untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, yang perlu kalian ingat adalah yang pertama, struktur teks prosedur adalah ada 2. Pertama dengan cara membuat, yaitu terdiri dari 4. Pertama itu adalah tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan penutup. Kemudian dengan cara melakukan itu ada 3, yaitu tujuan, kemudian langkah-langkah, dan penutup. Dan kemudian ada 7 kaidah kebahasaan, yaitu penggunaan bahasanya. Pertama itu menggunakan kalimat perintah, menggunakan
kalimat pasif, kemudian menggunakan kriteria atau batasan. Yang keempat itu menggunakan keterangan cara, alat, dan tujuan. Kemudian menggunakan kalimat saran, larangan, kemudian menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata akhiran i dan akhiran kan. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Ibu berikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Nah anak-anak, Ibu akan berikan tugas materi hari ini, tapi setelah jeda berikut ini. Nah anak-anak, setelah pembahasan materi tadi, Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Yang pertama yaitu, bacalah teks cara mencuci tangan dengan baik dan benar pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 95 dan 96. Kemudian tentukan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks tersebut. Dan Ibu ingatkan sekali lagi bahwa tugas dikumpul atau didiskusikan melalui media daring, WhatsApp ataupun daring lainnya kepada guru masing-masing di sekolah kalian. Dan Ibu ingatkan protokol kesehatan kita terus dijaga, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker apabila keluar rumah, menjaga jarak aman minimal 1 meter, dan hindari kerumunan. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.